Bulan perkasa di langit biru. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Istana, dan di segmen terakhir ini kami akan hadirkan satu lagi narasumber. Beliau ini seseorang yang bekerja di istana, berada dekat dengan presiden dan bisa mempengaruhi ataupun juga mungkin menentukan apakah presiden kita boleh terbang atau tidak ketika dalam sebuah kunjungan kerja. Langsung saja kami undang Sekretaris Militer Presiden Bapak Marsikal Muda TNI Bapak Hadi Cahyanto. Selamat malam Pak. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam Mas. Silakan Pak. Jadi Bapak mungkin sebagai gambaran dulu di awal untuk publik dan untuk kita juga di sini, tugas utama Sekretaris Militer Presiden itu apa Pak? Sebetulnya tugas utama Sekretaris Militer Presiden adalah sebagai koordinator pengamanan Presiden, Wakil Presiden, tamu negara dan keluarganya, pengamanan bentuk fisik maupun non-fisik. Kemudian kita memberikan dukungan teknis terhadap Presiden selaku Panglima tertinggi TNI. Contohnya adalah memberikan skep pengangkatan untuk perwira TNI maupun Polri, kemudian memberikan gelar tanda jasa dan kehormatan. Jadi masukan mengenai apakah gelar tanda jasa dan kehormatan itu diberikan atau tidak, itu masukannya dari? Ya, memang ada tim untuk memproses itu. Ketuanya ditunjuk berdasarkan keputusan Presiden, kemudian sekretarisnya itu adalah Sekretaris Militer Presiden, dan untuk mekanisme apakah itu disetujui atau tidak setujui itu tergantung dari tim yang sudah ditunjuk oleh Presiden. Baik. Saya mau tanya yang lain aja lah. Enak mana sih Mas Hadi antara menjadi sekretaris militer seperti sekarang ini dengan dulu ketika masih menjadi komandan pangkalan seperti di Solo dan di Malang, itu kira-kira enak mana itu? Hampir semuanya enak. Kita tinggal memandang dari sudut mana. Kalau kita memandang dari sudut bahwa pasukannya banyak, memang kita enak menjadi komandan lanut. Tapi kalau kita memandang bahwa kita bisa pengalaman dengan ketemu dengan para menteri, kemudian itu kan jarang sekali, itu mendingan menjadi Sekretaris Militer Presiden. Baik Pak. Sekarang ini sebagai Sekretaris Militer Presiden, tadi salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan pengamanan gitu ya Pak ya, untuk Presiden, Wakil Presiden dan juga tamu negara. Termasuk juga mengecek ya Pak ya, ketika transportasi akan digunakan oleh Presiden, termasuk pesawat dan helikopter. Itu apa Pak pengecekan yang dilakukan? Kemudian termasuk cuacakah, termasuk apakah akan ada awan tertentu yang kemudian bisa membahayakan? Jadi begini, kita akan membawa Presiden dari satu tempat ke tempat lain, itu harus dengan aman dan nyaman. Contohnya adalah moda transportasi udara. Kita harus melihat apakah penerbangnya itu sehat, kemudian pesawatnya itu juga baik, cuacanya itu bagus, kemudian yang keempat, apakah landasan yang akan kita darati itu memiliki fasilitas penerbangan. Itu. Termasuk ketika kunjungannya akan dilakukan ke luar negeri apalagi ya? Termasuk itu, seperti contoh ketika saat itu Presiden akan melaksanakan kunjungan ke Washington DC, kita sudah merencanakan bahwa Washington DC itu sangat jauh. Kalau dibandingkan dengan pesawat kita yang Indonesia 1 ini, kemungkinan kita harus review sampai 2 kali. Sehingga kita rencanakan reviewnya nanti ada di Abu Dhabi, Schiphol, kemudian kita langsung ke Washington. Hampir 28 jam perjalanan. Ya. Yang menarik adalah ketika menteri pendampingnya itu diinformasi bahwa akan ikut dalam rombongan, mereka sudah mulai menghitung-hitung. Karena apa? Wah, nanti saya tidurnya bagaimana? Sehingga pada waktu itu Menteri Perdagangan telepon kepada saya, Pak Adi, apa bisa saya membawa tempat tidur gulung itu? Kasih lipat gitu ya? Lipat. Saya sampaikan bisa Pak. Bawa berapa Pak? Bawa 12. Kenapa banyak Pak? Karena untuk menteri-menteri yang lain biar tidur. Ketika di pesawat, sampai di Abu Dhabi juga kita kapan gelarnya, Sipul juga kapan gelarnya, Washington kapan gelarnya. Karena apa permasalahannya?
tidak bisa kita gelar. Karena kita gelar itu ada di gang-gang jalan itu, Sehingga mengganggu terus mengganggu, bukan mengganggu, pramugari lewat depan kita, wirawiri, terus kita bagaimana bisa tidur? Akhirnya tempat tidur itu, kasur itu, kusir itu, hanya kita bawa Jakarta, Washington DC, sampai Jakarta lagi tanpa pernah dibuka. Jadi si kasur lipatnya ikut jalan-jalan Ikut sampai jalan-jalan ke itu. Washington DC ya, intinya gitu ya Pak ya. Gini Mas, Pak Presiden kan dikenal sebagai seseorang yang sederhana. Ya. Gitu. Nah, yang saya ingin tahu itu bagaimana wujud kesederhanaan itu ketika beliau ada di pesawat atau turun dari pesawat. Misalnya perlukah persiapan tertentu atau karpet warna apa dan seterusnya itu. Kalau seperti keinginan karpet warna apa itu tidak, malah yang paling sangat saya lihat kaget pada waktu itu adalah ketika mau ke Washington, terbang dari Jakarta menuju ke Abu Dhabi itu 8 jam 30, itu lama sekali. Di atas Kolombo saya tanya ke pramugari, Bapak sudah dahar? Sudah Pak. Kemudian apa menu yang tadi kita siapkan itu sudah Bapak kerso? Sudah Pak, dan saya sampaikan kepada pramugari setiap buka mendoan saat kita di atas Kolombo. Terus tanya, kenapa Pak di atas Kolombo? Karena kalau kita terbang dari Jakarta menuju ke Abu Dhabi, itu di atas Kolombo kira-kira sudah 4 jam, jadi sudah waktunya kita diberikan kudapan. Dan itu udah menjadi tradisi, jadi ketika di atas Kolombo, biasanya kalau ada Pak Kardi ikut itu, mana menduanya gitu. Jadi itu menu wajib harus dibawa Iya, ya. Dan seperti rupanya itu. Presiden pun masih suka mie Menduan instan udara. dengan telur. Menduan udara. Baik, lalu ketika tiba-tiba dalam sebuah rangkaian kunjungan kerja, tiba-tiba cuaca buruk. Iya. Atau tadi yang Bapak sebutkan misalnya pilotnya tidak cukup sehat, Iya. sehingga akan mengganggu jalannya penerbangan. Bagaimana Iya. cara Bapak untuk meyakinkan Presiden bahwa Pak Presiden, ini saatnya tidak tepat untuk kita terbang? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Pram tadi, bahwa kita pernah ke Rimbili. Ya, itu pengalaman yang sangat menarik. Pagi-pagi saya sudah memprediksi cuaca kurang bagus. Kemudian saya lapor melalui ajudan, kalau bisa take off ditunda. Kemudian dilaporkan ke Presiden, berapa menit ditunda? Kira-kira 30 menit. Kemudian setelah saya prediksi, kelihatannya cuaca di Rimbili ini masih kurang bagus. Saya sampaikan lagi, kira-kira 1 jam ke depan kita harus tunda. Presiden tanya melalui ajudan, kenapa? Karena di Rimbili itu cuacanya masih kurang bagus. Karena Rimbili itu secara topografi di antara 2 gunung di atas danau. Itu. Dan Presiden ketika di bandara juga saya sampaikan, Presiden kita kelihatannya agak delay karena cuacanya kurang bagus. Presiden selalu senyum dan iya, seperti itu. Jadi selalu apa yang kita sampaikan itu beliau setuju. Artinya beliau memang percaya. Begitu Pak ya, Dan pernah rekomendasi yang sekali disampaikan dari Bapak. Kita terbang ke Morotai, Pak. Morotai itu adalah satu pangkalan milik Angkatan Udara yang tidak pernah didarati oleh pesawat jet seperti Indonesia 1. Akhirnya semalam kami berpikir karena di sana tidak akan ada tangga untuk turun pesawat, kami kontak kepada Lanu di sana supaya dibuatkan tangga dari kayu, andang seperti itu, karena Presiden harus bisa turun dari pesawat dan naik dari pesawat. Kami laporkan ke Presiden bahwa Presiden kelihatannya kalau di Morotai nanti Bapak turunnya tidak bisa ada tangga yang seperti biasanya di bandara internasional. Yang pertama kalau Bapak berkenan adalah menggunakan tangga pesawat yang agak tajam karena ada ibu negara, saya khawatir itu terpleset. Kemudian yang kedua kami siapkan dari kayu, dari andang. Presiden menyampaikan sudah pakai yang bawaan pesawat aja yang agak tajam itu. Kemudian andangnya itu kita pakai yang di pintu belakang. Ketika turun, saya sudah deg-degan, waduh mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Ternyata alhamdulillah nggak ada apa-apa, termasuk naik turun. Cuma yang di belakang itu semua teriak, begitu mau turun andangnya goyang. Nah ini yang akhirnya semua menjadi guyonan. Baru kali ini dengan pesawat jet turun dengan kayu, dengan tangga kayu. Dan itu terjadi gitu Itu ya Pak ya? terjadi. Dan tadi kalau bicara mengenai Pak Adi misalnya khawatir nanti bagaimana kalau ibu negara kepleset gitu ya. Dan saya juga sering melihat ketika misalnya Presiden turun dari pesawat, biasanya Presiden jalan di depan, kemudian ibu negara menyusul di belakangnya gitu. Dan pada sebuah kunjungan, saya lupa kemana gitu ya, ketika itu mengunjungi sebuah jembatan, di situ cuacanya panas sekali. Lalu ibu negara dengan inisiatif sendiri memayungi Presiden. Itu gimana ceritanya Pak? Ya, jadi pada waktu itu justru Bapak dipayungi oleh Ibu itu kalau nggak salah ada di Jembatan Merah Putih.
di Ambon. Ambon. Itu memang hujan. Oh, itu justru hujan waktu itu, Waktu bukan karena panas ya? Hujan. Kemudian ibu ngambil payung untuk bangunin bapak. Nah, dan di setiap kegiatan, apalagi kunjungan-kunjungan seperti di belusukan itu, ibu selalu mengikuti bapak dan ingin yang terdepan untuk bisa melihat secara langsung. Mas Kusnanto, mungkin tadi kalau kita melihat ya bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Sekretaris Militer Presiden ini juga ternyata harus memperhatikan detail gitu ya, hal-hal kecil tapi penting, jangan sampai kemudian keamanan dan juga kenyamanan Presiden ini menjadi terganggu. Termasuk keselamatan pesawat ya. Betul. Nah, itu kan susah sekali, itu rutin dicek dan segala macam. Jadi kebetulan pesawat yang sering kita gunakan adalah pesawat Indonesia 1 PPJ, kemudian CN295 dan helikopter. Justru helikopter inilah yang sering Bapak gunakan karena Bapak kalau ngecek di satu tempat itu tidak hanya sekali. Bisa sekali, 2 bulan kemudian masuk sana lagi, kemudian masuk sana lagi seperti yang dilaksanakan di Lampung. Itu kita berapa kali menggunakan helikopter masuk ke sana sehingga saya selalu koordinasi dengan skuadron untuk kesiapan heli khusus Presiden ini harus dioptimalkan. Jadi kesiapan spare part semuanya harus nomor 1 karena kegiatan Bapak Presiden frekuensinya sangat padat. Jadi maintenance dan juga keamanan ini Iya. selalu dipastikan aman. Dan saya juga selalu memperhitungkan begini, ketika kita berkunjung, kita harus menghitung apabila di sana di tempat tujuan itu ada landasan, maka kita menggunakan pesawat yang lebih cepat, contohnya 295. Tapi kalau tidak ada landasan, kemudian waktunya agak panjang, selalu akan saya sarankan tetap mencari landasan terdekat karena saya tidak ingin Presiden naik helikopter lebih dari 1 jam karena bosan. Terus samping sempit dan pesawat itu terbangnya rendah. Persyaratan heli tidak boleh masuk awan sehingga banyak pertimbangan yang saya harus berhitung sehingga selalu kita menyarankan heli atau CN itu biasanya dari Sesmil. Termasuk juga memikirkan jalur alternatif apa yang harus dilakukan ataupun dilalui ketika tiba-tiba awannya ataupun cuaca tidak memungkinkan seperti ketika waktu terjadi kebakaran hutan di Sumatera ya. Ya. Kalau saya tidak salah Ya. itu Presiden kemudian harus melalui jalan darat, berubah skenario dari yang seharusnya menaiki pesawat begitu ya Pak ya. Betul. Jadi pada waktu itu malah itu adalah penerbangan dari Washington ke rencana pulang ke Jakarta, dari Washington kita langsung ke Palembang. Dari Palembang harusnya kita menggunakan helikopter ke Kayu Agung atau apa itu, kemudian kita akhirnya menggunakan jalan darat. Baik, baik. Menarik memang mendengarkan cerita-cerita dari balik kunjungan kerja Presiden ini. Tapi untuk menjadi benang merah dari perbincangan kita malam hari ini, Mas Kusnanto mungkin ada catatan terutama terkait tema kita malam hari ini, Pancasila sebagai ideologi yang bekerja. Ya, saya kira sesuatu yang sekali lagi perlu kita syukuri ya, kita memiliki Pancasila itu karena dan terutama menjadi menarik ketika kita berbicara malam ini adalah ketika kita memusatkan perhatian pada Pancasila sebagai sebuah ideologi yang bekerja. Artinya di situ kita tidak lagi memperdebatkan tentang beberapa katakanlah peristilahan atau perdebatan-perdebatan yang amat luas, tapi langsung pada sesuatu yang amat konkret. Misalnya bagaimana itu good governance, bagaimana itu katakanlah leadership yang baik, bagaimana itu anti korupsi dan seterusnya itu. Karena dugaan saya hanya dengan cara menitik beratkan pada aspek-aspek praktis dari ideologi itulah maka kita kemudian bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan Pancasila sebagai ideologi yang betul-betul katakanlah memperkuat persatuan kita sebagai bangsa, sebagai negara dan juga akan membangun sebuah pemerintahan yang efektif sekaligus hubungan antara negara dan masyarakat yang baik. Saya kira satu keunggulan yang kita miliki karena Pancasila antara lain ada itu semua. Baik, Mas Kusnanto, terima kasih dan tentu saja terima kasih Pak Hadi Cahyanto sudah berbagi cerita bersama kita di sini sehingga kita tahu kira-kira apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Sekretaris Militer Presiden dan apa juga cerita-cerita menarik yang dilalui oleh Presiden dalam kunjungan kerjanya. Sekali lagi terima kasih Pak. Dan ini menjadi akhir dari perbincangan kita malam hari ini di Sudut Istana. Tapi tentu saja kita akan kembali bergabung dengan Pak Sukadi Rinakit untuk mengikuti penutup ataupun closing dari acara ini yaitu adalah apakah ada cerita menarik lainnya dari balik kunjungan kerja Presiden? Ada Herdina, para pemirsa saya selalu mencatat hal-hal yang menarik di balik belusukan Presiden. Ini pengalaman saya pertama kali. Ternyata kita tidak boleh sama sekali membayangkan bahwa ikut kunjungan Presiden itu adalah enak, nyaman, rileks. Pengalaman saya
koper harus ditaruh di depan kamar hotel jam 3 pagi. Karena Presiden begitu aktif ingin memastikan setiap program itu berjalan, dicek terus. Jadi pagi-pagi sudah check out hotel dan mulai kunjungan kerja. Saya masih pakai baju tidur, koper sudah saya taruh di luar kamar. Baju yang akan saya pakai, batik sudah saya siapkan. Ketika setelah habis sholat subuh, saya mau ganti baju batik. Lalu saya bingung, baju tidur saya harus saya taruh di mana ketika kopernya sudah dibawa oleh petugas protokol. Saya tidak mungkin memakai tas kresek. Cerita ini saya sampaikan ke Pak Hadi, Pak Sesmil, dan Mas Pram, Pak Seskap. Beliau menyarankan 2 SOP nanti lain kali. Pertama, masuk hotel, cek apakah ada piyama atau tidak. Kalau ada piyama, nanti koper keluar, ganti piyama. Kalau tidak ada, gampang. Pakai anduk di kamar mandi. Habis itu kalau dingin, kita bisa tidur di balik selimut. Itulah pengalaman saya ikut kunker Presiden. Tidak mudah karena Presiden selalu bergerak cepat untuk memastikan program-program di lapangan bekerja sesuai dengan program pemerintah yang sudah ditetapkan. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.